Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika, NPM 1821020 dari kelas E. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Sistem Politik Islam dan Ketatanegaraan dalam Islam yang diampu oleh dosen Bapak Agus Deprianto MAG. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk soal yang pertama ialah jelaskan ruang lingkup berbagai aspek kajian sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam. Di sini akan kita jawab ialah yang pertama ialah ruang lingkup sistem politik dalam Islam. Secara garis besar itu ada 3. Yang pertama, siasah dusturiyah. Dalam fikih modern ini dikenal atau disebut dengan hukum tata negara. Dan yang kedua ialah siasah dauliyah. Biasanya disebut dengan hukum internasional yang mengatur hukum dalam hubungan suatu antar bangsa. Dan yang ketiga ialah siasah maliyah. Di sini ialah siasah maliyah yang mengatur tentang pemasukan, pengeluaran dan pengolahan uang suatu negara. Dan dari ketiga poin ini adalah bisa disimpulkan adalah untuk mewujudkan kesatuan umat manusia dan untuk mewujudkan keadilan serta menghargai persamaan dan menghormati manusia dan mengembangkan toleransi, mewujudkan kerjasama antar kemanusiaan dan menghargai kebebasan atau kemerdekaan dan mengembangkan toleransi. Dan yang dimaksud dengan ketatanegaraan dalam Islam ialah ketatanegaraan dalam Islam sendiri di sini merupakan bagian dari muamalah. Kenapa? Karena boleh melakukan ijtihad terhadap ketatanegaraan tersebut. Sehingga ketatanegaraan ini bukan termasuk bagian dari rukun iman yang bersifat mutlak. Sehingga di sini lahirlah konsep yang bisa kita ketahui ialah yang disebut dengan muamalah. Baik, langsung saja. Dan yang untuk soal kedua, langsung saja kita bacakan soalnya, ialah jelaskan signifikasi dan tujuan sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam serta mendeskripsikan perkembangan sistem politik dan ketatanegaraan pada zaman Nabi. Langsung saja kita jawab di sini ialah tujuan politik Islam ialah tujuan sistem politik Islam untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya di sini ialah untuk menegakkan suatu negara Islam atau yang lebih dikenal dengan Darul Islam. Sementara dalam ketatanegaraan sendiri ialah menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadi hukum suatu nasional. Dan di sini adalah yang akan kita bahas selanjutnya adalah politik hukum Islam pada saat zaman Nabi. Langsung saja di sini, hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah menjadi langkah politik yang tepat, terutama dalam rangka mendekriptifkan dakwah Islam. Karena di kota ini beliau mendapatkan dukungan yang penuh dari masyarakat, sehingga membentuk suatu komunitas Muslim yang sangat kuat. Dengan demikian, ketika Rasulullah SAW yang memegang kekuasaan di Arab, dalam waktu singkat beliau mampu menjadikan negara Arab ialah sebagai raksasa yang menguasai wilayah Timur Tengah. Kenapa bisa dikatakan menjadi raksasa? Ialah karena kebesaran negara Arab bahkan mampu menenggelamkan popularitas negara-negara yang telah lebih dahulu ada. Seperti contoh peradaban yang pernah ada adalah Babilonia, Mesir, Persia, Romawi, India, dan Yaman, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan kita bacakan soal nomor 3 ialah sebutkan dan jelaskan hadis Nabi yang bersumber praktik politik Islam. Di sini
Dalam Al-Quran sendiri maupun hadis banyak dijelaskan tentang politik Islam itu sendiri. Namun akan kita ambil satu hadis dari Imam An-Nawawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bi at-taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayarah tilafan kasiro. Ialah artinya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian setelah peninggalanku, ia akan melihat perselisihan yang banyak terjadi. Seperti yang kita ketahui saat ini adalah banyak sekali perselisihan atau perpecahan, bahkan perperangan di antara umat Islam sendiri. Karena apa? Karena di sini mereka merebutkan kekuasaan untuk jabatan tertentu, mengorbankan agama mereka, sehingga terjadinya perselisihan di antara kita. Baik, sekian dari saya jawaban dari soal-soal UTS Sistem Ketatanegaraan Politik Islam. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak dosen Bapak Agus Deprianto MAG saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.